Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya melanjutkan membacakan tentang babat dalam, yaitu ide Dewa Agung Putra ketiga, Raja Kelungkung ke-9. Ide Dewa Agung Putra ketiga sebagai Raja Kelungkung ke-9 menggantikan ide Dewa Agung istri Kania adalah Cokorde Gede Angkat, adalah putra dari ide Dewa Agung Ketut Agung Sakti dari Puri Kaleran yang nyelosin ke Puri Agung Samarajaya. Diceritakan ide Dewa Agung istri Kania sebagai Raja Putri di Kerajaan Kelungkung setelah sekian lama memegang kekuasaan yang tetap beristana di Puri Balemas di lingkungan Puri Agung Samarajaya telah menginjak usia lanjut dan tidak ada pengganti sebagai raja. Setelah Baginda Raja melaksanakan upacara pelebon atau pembakaran jenazah adiknya, ide Dewa Agung Putra kedua, datanglah Raja Kerajaan sekitar Karangasem dan Gianyar bersama Anglurah Kesiman Denpasar menghadap dan memohon kepada ide Dewa Agung istri Kania yang sudah lanjut usia mengusulkan untuk mengangkat Cokorde Gede Angkat, putra dari ide Dewa Agung Ketut Agung Sakti dari Puri Kaleran sebagai pengganti beliau karena sudah tidak ada lagi keturunan di Puri Agung yang akan melanjutkan sebagai raja. Baginda Raja berkenan, maka Cokorde Gede Angkat diajak atau nyelusin di Puri Agung Samarajaya sebagai pewaris Kerajaan Kelungkung. Setelah ide Dewa Agung istri Kania mangkat karena usia lanjut, beliau diganti oleh Cokorde Gede Angkat dengan gelar ide Dewa Agung Putra ketiga dan di masyarakat bergelar Betare dalam Ringrum atau Betarani pada tahun 1850 Masehi dan berstana di Puri Agung Samarajaya sebagai Raja Kelungkung ke-9. Beliau adalah keturunan atau undang ke-11 dari ide dalam Sri Aji Kresna Kepagesan. Ide Dewa Agung Putra ketiga memerintah di Kerajaan Kelungkung cukup lama, yaitu pada tahun 1580 Masehi sampai tahun 1905 Masehi. Pada masa ini kembali Belanda membuat perjanjian dengan Kerajaan Kelungkung. Setelah perjanjian perdamaian Kuta dahulu, Belanda mengeluarkan perjanjian baru untuk menguatkan ikatan perjanjian terdahulu dan membuat agar Raja Kelungkung saat ini tetap taat kepada Belanda seperti pendahulunya. Dilakukan penandatanganan perjanjian pada tanggal 18 Maret 1851 oleh Van der Capellen dari pihak Belanda dengan ide Dewa Agung Putra ketiga bersama Bagawanta Kerajaan ide Pedande Gede Wayan Pidada dan ide Pedande Gede Wayan Rai. Isi perjanjian adalah sama dengan perjanjian dahulu, hanya mengingatkan agar raja yang baru masih mentaati perjanjian yang terdahulu. Dalam pemerintahan ide Dewa Agung Putra ketiga, kerajaan di Bali tambah terkoyak kesatuannya. Sebelumnya, kerajaan Buleleng termasuk Jemberana dan kerajaan Karangasem telah dikuasai oleh Belanda dalam perang Puputan Jagaraga dahulu. Pada masa ini, pergolakan politik antar kerajaan di Bali Selatan menjadi lebih sengit yang menyebabkan perpecahan antar kerajaan bertambah melebar yang dahulu ingin disatukan oleh ide Dewa Agung istri Kania. Berbagai intrik
antar kerajaan terjadi sehingga menyebabkan keberadaan salah satu kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Mengwi, menjadi sirna dan Kerajaan Gianyar menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Semakin sedikit kerajaan di Bali yang masih berdaulat dan kekuatan politik kerajaan di Bali semakin lemah seperti yang diinginkan oleh Belanda. Warganet yang beriman, begitu dulu saya akan melanjutkan pertikaian kerajaan di Bali Selatan dan keruntuhan Kerajaan Mengwi.